memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Husnul Hadir Bu. Fani Hadir Bu. Sisil Hadir Bu. Febri Hadir Bu. Nur Laila Hadir Bu. Caca Hadir Bu. Kaila Hadir Bu. Mutiara Hadir Bu. Nafisa Hadir Bu. Nadifa Hadir Bu. Ira. Oh, udah hadir Bu. Bu, kemana? Kira digantikan Bu. Nadifa. Tidak sakit. Oh, lagi sakit. Tidak Bu. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baiklah anak-anak, mengecek kehadiran kalian. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Karena Febri datang lebih awal memberi contoh yang baik. Nah, ibu minta bantu Febri untuk memberi doa. Silakan Febri. Ya, kita berdoa dulu anak-anak. Tangannya di atas meja semua. Mari teman-teman berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan Febri, terima kasih. Anak-anak, sekarang Ibu juga mengucapkan terima kasih karena kelas kita untuk yang pikir hari ini kelas kita udah rapi, udah bersih dan sangat menyegarkan. Jadi tepuk tangan dulu buat yang tugas pikir hari ini. Baiklah, anak, ayo kita berdiri dulu ya. Semuanya berdiri, kita
kita kali ini kita akan belajar bab 3 gaya di sekitar kita, topik A dengan materi pengaruh gaya terhadap benda, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yuk, kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Tahukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk, kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama pengertian gaya dan pengaruhnya, yang kedua gaya muakob, dan yang ketiga gaya gesek. Kita mulai yang pertama, pengertian gaya dan pengaruhnya. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Perhatikan gambar di samping. Kedua anak tersebut mempraktekkan contoh dari gaya yang berupa tarikan dan dorongan. Pengaruh atau sifat-sifat gaya terhadap benda, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya dapat mengubah gerak benda. Dan yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah gerak benda terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang kedua, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Misalnya, orang yang sedang mendorong mobil menggunakan gaya otot. Lalu, bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, dengan mengangkat kontainer. Ternyata, mengangkat kontainernya terasa berat dan tidak dapat berpindah. Sedangkan yang kedua, dengan mendorong dan menarik kontainer, di mana kontainernya akan terasa lebih ringan dan dapat berpindah tempat. Selanjutnya, Aga dan Dara sedang menunjukkan sebuah gaya, yaitu yang berupa mengangkat, menarik, atau mendorong benda. Gaya yang mereka tunjukkan adalah gaya otot, di mana gaya otot dapat mempengaruhi gerak benda, yaitu kontainer. Tahukah kalian bahwa gerak adalah berpindahnya letak atau posisi suatu benda karena memperoleh gaya? Mari kita pelajari pengaruh gaya otot terhadap benda. Yang pertama, gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, ketika kita sedang mendorong troli. Yang kedua, gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya, saat kita menangkap bola yang bergerak. Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya saat kita mengoper bola, di mana bola akan berubah arah geraknya. Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Misalnya saat kita membentuk plastisi. Yang ketiga, gaya gesek. Aku suka scratch kalau mama. On vacation, pakai Azure Play Game. Ada loot for you. Dengan Amazon Play, Crash, perfect loot.
Kita kembali lagi bagaimana arah dan Dara menyelesaikan masalahnya. Perhatikan gambar berikut ini. Akhirnya berhasil juga. Ternyata berat juga ya. Apakah ada cara lain ya agar besok kita memindahkan lebih mudah dan lebih ringan? Tahukah kalian mengapa kontainer yang dipindahkan terasa berat? Kontainer yang dipindahkan terasa berat karena adanya gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi antara kontainer dengan permukaan lantai. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Anak yang sedang bermain sepatu roda. Anak yang sedang bermain sepatu roda akan terjadi gaya gesek antara sepatu roda dengan permukaan jalan. Arah dari gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Perhatikan pada gambar. Berikut adalah arah gaya geseknya, di mana selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kasar atau licinnya permukaan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Perhatikan gambar. Bola kecil akan melaju lebih cepat pada permukaan yang lebih licin dibanding permukaan yang lebih kasar. Karena permukaan lebih licin, maka gaya geseknya semakin kecil dibandingkan gaya gesek pada permukaan yang kasar. Yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Semakin luas permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin sempit permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Perhatikan gambar. Ada dua buah benda, yaitu benda berbentuk lingkaran dan benda berbentuk persegi panjang yang akan kita luncurkan. Di mana benda berbentuk persegi panjang memiliki permukaan yang lebih luas yang bergesekan dengan permukaan papan. Dibandingkan benda berbentuk lingkaran yang memiliki luas yang lebih sempit yang bergesekan dengan permukaan papan. Sehingga benda yang berbentuk lingkaran akan lebih cepat melaju. Yang ketiga, berat atau ringan suatu benda. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin ringan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Perhatikan kedua gambar. Orang yang mendorong mobil akan mengalami gaya gesek yang lebih besar karena mobil lebih berat dibanding troli. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Anak-anak, sudah mengamati video tadi? Apa yang kalian amati dari video tadi tentang apa? Ya, ada berapa gaya? Ada? 3 atau 5? Ya, apa saja? Ya. Lagi? Ya, apa lagi? Yang pengaruh gaya. Terus apa lagi yang pengaruh gaya? Gaya dia menjadi satu. Apa lagi? Benda bergerak menjadi terus mengubah arah ya, lagi apa lagi? Mengubah bentuk benda. Satu lagi, mengubah kecepatan ya, mengubah kecepatan benda. Jadi ada 5. 1, mengubah
mengubah kecepatan benda, mengubah bentuk benda, mengubah arah benda. Benda dia menjadi bergerak dan benda dia bergerak menjadi diam. Nah, coba Fani bantu ibu. Sini, cepat. Misalnya seperti ini ya, anak-anak ya. Ini benda apa namanya? Diam apa bergerak? Ya, bergerak. Ya. Ini panik, dorong misalnya. Nah, ini berarti benda diam menjadi Bergerak. ya, apa lagi? Ya, panik boleh duduk. Itu namanya benda diam menjadi bergerak. Nah, setelah mengamati itu tadi, ibu mengelompokkan kalian buat kelompok 3 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Coba buat kelompok sendiri, ayo sekarang. Mana sih sih? Nanti kalian mengerjakan kali ini ya di kelompok ya. Nanti di sini. Ya, ini. Oh, banyak. Bisa bagi lagi ya. Udah berarti nanti Pak. Ini ya. Ini nanti lihat dulu ke depan. Lihat dulu sini. Coba lihat. Ini nanti kalian cari dulu judulnya ya. Buat judulnya. Entah apa tadi judulnya. Kata coba lihat dulu. Judulnya di sini. Terus di bawahnya judul ini tulis nama kelompok kalian. Nama anggotanya, nama anggota kelompok. Ya, misalnya nih ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 itu ada 5 anggota, siapa-siapa aja. Di sini ya tulis namanya ya, di bawah sini ya. Terus di sininya yang pengaruh gaya. Pengaruh gaya apa di sini? Paham? Paham? Terus ditempel gambarnya seperti ini. Nah, ya. Misalnya pengaruh gaya ini sama gambar yang ini, gitu ya. Paham? Ada pertanyaan? Paham? Oke. Kalau gitu silakan kerjakan. Ya. Itu di situ. Sini lah. Lihat. Diam deh. Judulnya baru. Hah? Judulnya baru. Berarti nanti Isinya pakai ya.
gantung. Berapa? Lah. Stop. Nggak bisa masuk. Tempelkan yang buat tempelkan barusan dibuka. Tempelkan barusan dibuka. Bisa. Tempelkan barusan dibuka. Bisa bisikan. Bisa bisikan. Tempelkan barusan
Sudah ya. Semuanya sudah nih ya. Coba dari tiga kelompok ini paling dulu kelompok satu baru selesai ya. Bang ini kelompok Ibu panggil dulu kelompok satu untuk mempresentasikan di depan ya. Ya. Siapa yang mau mewakili kelompoknya coba? Kelompok satu. Ayo, silakan ke depan. Ini hebat, yuk. Saja boleh, lebih boleh. Teman-teman, ini hasil dari kelompok kami. Nah, coba lihat. Betul nggak ini tadi nih? Yaitu pengaruh gaya benda dia menjadi bergerak. Betul nggak gambarnya? Betul apa salah gambarnya? Salah. Salah. Terus yang kedua, benda. Kecepatan mengubah kecepatan benda. Betul apa salah? Ya, yang ini. Coba kalian, coba lihat yang mana aja. Yang mana salah? Semua. Kalian tanggapi coba. Ada berapa? Yang mana? Semua. Yang mana? Terus nol. Ada berapa? Coba. Yang nomor berapa? Nomor. Satu. Yang lain, kelompok lain coba. Yang nomor berapa? Iya, ada berapa? Nanti kita lihat dulu. Ada dulu. Coba dari kelompok 2 siapa yang mewakili? Kelompok 2. Coba bantu. Coba. Cuma 4, ada 5. Coba teman-temannya tanggapi coba. Nomor satu. Ya, ada berapa? Betul, Bu. Nomor satu. Oh, berapa nih tadi? Ya.
Lihat teman-temannya. Ada berapa semuanya harusnya? 5. Ya. Jadi coba kelompok 3 coba pilih. Nah, ya itu adalah hasil kelompok 3. Coba tanggapi. Itu apa salah? Adakah kesulitan kalian waktu membuat clipping ini? Enggak. Ada. Ada pertanyaan? Enggak. Di sini ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, lanjut. 1, mana lagi tadi? 2. Lihat. Karena clippingnya yang lebih cepat dulu tadi adalah kelompok 2 yang lebih cepat mengumpulkan, lebih rapi. Jadi ibu akan memberi penghargaan kelompok ya, bagi kelompoknya. Oke, yang ibu memberi penghargaan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ibu akan membagikan beberapa reaksi kalian. Ini hasil evaluasi kalian. Thank you.
Ya, kasih namanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Iya. Ada kesulitan? Iya, baiklah anak-anak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, coba beri contoh apa yang kita terapkan dalam mengubah bentuk benda apa? Mengubah bentuk benda. Benda dia menjadi bergerak apa? Ya, lagi. Benda dia menjadi bergerak apa? Mendorong meja, apa lagi? Mengubah arah benda, apa aja mengubah arah benda? Apa tadi mengubah arah benda? Seperti main bola. Iya, bola kaki. Anak, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Besok, materi besok kita dengan materi yang sama kita lanjutkan materinya ya besok ya. Sekarang Ibu minta bantu Febri untuk menulis doa. Silakan ke depan di meja. Ya. Baiklah teman-teman, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silakan Febri. Terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.